Katakan kanan kirinya, tanya apa kabar dong? Lehoma. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saya nggak akan repeat ulangi apa yang saya khotbahkan di kebaktian-kebaktian sebelumnya. Anda dengarkan sendiri, oke? Ada banyak pewahyuan-pewahyuan yang beda sama sekali yang tidak bisa saya ulangi. Jadi saya percayakan bahwa Anda pasti akan mendengarkannya, bukan karena itu khotbah saya, karena saya tahu Anda perlu. Saya tahu Anda itu pasti berguna buat Anda. Jadi kita langsung aja sekarang ke Galatia pasal 5, karena begitu seru pembicaraan di kebaktian yang lalu. Rencana semula 6 kali kebaktian sejak minggu lalu, kebaktian 3-4, saya tidak bisa selesaikan 6 pasal. Ketinggalan 1 pasal, jadi 1 pasal saya percaya saja sama Tuhan. Saya percaya sama Anda untuk bisa menemukan jawaban-jawabannya sendiri. Jadi kita sekarang ke Galatia 5, bukan 6. Galatia 5, judulnya kemerdekaan Kristen. Saya ingin sekali mengajak Anda untuk memperhatikan kata kasih dalam kasih karunia. Seperti yang saya katakan dalam waktu saya memberikan background atau latar belakang surat Paulus kepada Galatia, saya menceritakan kepada Anda bahwa kitab Galatia adalah tentang kasih karunia. Inilah kitab kasih karunianya Alkitab. Ya, kitab Injil tentang Yesus sang karunia itu sendiri. Semua Alkitab ya kasih karunia. Tapi di sini Paulus secara sengaja membahas soal kasih karunia. Dan saya ingin Anda dan saya memperhatikan kata kasih di dalam kasih karunia. Mari kita sekarang baca ayatnya. Pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Wow, siapa di sini mau merdeka? Merdeka dari apa? Ya, saya mau merdeka. Saya mau betul-betul hidup itu plong dan bebas. Good desire, keinginan yang baik. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Stop. Ayat 1-3 bicara bahwa sudah gak ada PR lagi untuk kita. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Lalu kita nganggur dong. Agama selalu berkata, do. Lakukan. Lakukan maka. Kristus berkata, dan. Sudah selesai. Kristus itu, berkat itu bagi Tuhan itu sudah masa lalu. Telah. Kita aja yang belum mengalaminya. Makanya kerasanya lama, masa depan. Aku akan diberkati, aku akan punya momongan, aku akan punya jodoh, aku akan jadi konglomerat, aku akan jadi kumlot, aku akan punya pelayanan yang besar, CKI akan membelah. Sebenarnya bagi Tuhan memberkati itu mudah. Kita aja manusia susah. Si orang kaya itu kan gak mau bertobat, ya kan? Diberitahu sama Tuhan, suruh serahkan hartanya, bukan karena Tuhan itu butuh uangnya, tapi hanya ujian belaka. Dia gak mau. Murid-muridnya berkata, waktu Yesus berkata, lebih susah orang kaya masuk lubang jarum. Betul. Ngecek aja apakah ngantuk, ya kan? Lebih susah unta masuk lubang, orang kaya masuk kerajaan surga daripada unta masuk lubang jarum. Lalu murid-muridnya jadi semuanya down. Aduh, kalau gitu siapa yang bisa selamat? Lalu Tuhan hibur mereka, tenanglah. Bagi manusia itu susah, bagi Allah. Saya ngomong itu dari sisi manusia susah sekali, tapi dari Allah bisa. Tidak tertulis nasib orang kaya itu sebagai berikutnya gimana, tapi saya yakin dia pasti ditangkap Tuhan. Dia pasti menjadi salah satu orang yang menyerahkan harta bendanya, termasuk jual rumahnya dan taruh di kaki para rasul, di Kisah Para Rasul. Tuhan itu kalau ngomong, udah keluar janji, pasti digenapi. Saya yakin orang kaya itu pasti bagian dari gereja mula-mula. Entah dia dibaptis Roh Kudus waktu 120 orang itu berdoa, atau mungkin gak secepat itu, mungkin di antara 3.000 yang bertobat, atau perkembangan berikutnya ketika terjadi goncangan luar biasa di Yerusalem akibat kesembuhan yang terjadi di Gerbang Indah. Saya yakin orang kaya itu pasti kena sama Tuhan. Pasti. Jadi saya mau beritahu kepada Anda kalau udah selesai, dan bagi Tuhan berkat itu mudah, jangan dikejar, gampang.
gampang. PR kita bahkan bukan mengejar berkat. Salah job desk kalau kita melakukan itu. Udah selesai. Lalu ngapain kita? Kita itu kayak orang masuk kepada, katakan, sudah tidak ada lagi liga pertandingan buat orang Kristen. Semua cuma liga persahabatan. Kita udah menang. Contohnya kalau ada musim NBA, basket atau DBL gitu lah ya, sudah gak ada final buat kita. Sudah final soalnya di kayu salib. Jadi kita tuh sudah menang. Cuman supaya kita menjadi serupa dengan dia, supaya menjadi mitranya dia sisakan cuman satu saja PR. Satu saja PR. Dan itu tidak susah kata Yesus. Yaitu mengasihi. Alkitab berkata, Yesus berkata seperti ini. Waktu ditanya perintah mana yang paling utama, dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu dua perintah yang termasuk satu perintah. Yesus berkata, perintah yang utama dan pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi Yesus sudah menangin semuanya, udah dapat skornya. Cuman sisain satu dan Yesus berkata, dan semua hukum Taurat dan kitab Nabi bergantung pada itu. Cuman satu PR-mu, semua hukum Taurat dan kitab Nabi, aku sudah menggenapi. Katanya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Barang siapa hidup dalam kasih, dia sudah menggenapi segalanya. Cuman sisa satu doang untuk kita kerjakan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Udah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita itu sudah gak ada kerjaan. Homework kita cuma satu. Nah kalau satu-satunya PR yang kita bawa rumah kita gak kerjakan. Betul-betul tidak ada cara lain untuk berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita hidup di luar kasih, putus hubungan dengan Tuhan. Karena satu-satunya benang yang Tuhan turunkan ke bawah, itu cuma kasih untuk kita bergandol atau bergandol. Bahasa apa bergandol itu? Bergantung padanya, bergandol. Ya. Karena itu di ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus. Lepas tuh, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Dengan kata lain, kalau kamu hidup di luar kasih, kamu lepas dari Kristus. Gak ada kasih karunia bagimu. Pilih, Tuhan bilang. Pilih satu hukum atau ratusan hukum yang lainnya. Kalau engkau hidup dalam kasih, semua hukum ini aku genapi. Tapi kalau engkau tidak mau hidup dalam kasih, maka hiduplah di bawah hukum Taurat ini. Selesaikan semuanya. Pilih. Kalau kamu tidak hidup dalam kasih, kamu lepas dari Kristus. Dan tidak ada kasih karunia buatmu. Jadi, sekarang kita ngerti kata kasih dalam kasih karunia itu luar biasa. Karena itu di ayat 5 dikatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau gak bersunat gak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi sekarang kita mengerti kata kasih dalam kasih karunia itu luar biasa. Kasih dulu baru karunia. Kasih dulu baru karunia. Segala karunia yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita tidak pernah dimulai dengan iman, tapi selalu dimulai dengan sebuah komitmen untuk hidup di dalam kasih. Iman itu sendiri bekerja oleh kasih. Jadi jangan pernah berkata seperti ini, hidupku akan penuh dengan terobosan baru kalau imanku gede. No. Tapi kalau engkau memelihara kasih di dalam hatimu. Tidak pernah sesuatu apapun yang Tuhan kerjakan dimulai dengan iman, tapi dimulai dengan kasih. Bahkan kita gak bisa beriman sama Sang Juru Selamat untuk keselamatan kalau tidak ada Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Dia berikan. Saya ingin kita untuk bisa melihat dengan sungguh-sungguh bahwa mengasihi Tuhan adalah sebuah perintah yang serius. Tuhan itu sampai mau mengesampingkan gengsinya.
Bayangin, perintah Tuhan yang pertama adalah love me tender, love me sweet. Adakah orang yang memberi perintah love me kayak orang ngemis saja dijadiin hukum loh? Andai kata ada presiden kayak gitu, pasti disebut narsis. Ketika dia menjabat, dia buat undang-undang love your president. Dan semua akan ketawa seperti ini pasti. Tuhan kedengaran sangat desperate kan? Padahal dia gak butuh apa-apa. Berarti perintah ini, di dalam perintah ini, siapa yang menggenapinya? Menggenapi seluruh hukum Taurat. Makanya Tuhan tidak pernah menahan kebaikan dari orang-orang yang mengasihi dia. Makanya Tuhan karuniakan segalanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Tahu gak? Kadang-kadang saya berkata, Tuhan kok gak malu ya Tuhan? Bilang love me, love me, love me. Sepanjang sejarah love me. Dari Adam dan Hawa. Terus ke Nabi Nuh, love me. Langsung ke Yesaya, love me. Ke Yeremia, love me. Sambil nangis karena ratapan, love me. Sampai panjang kata, love me. Sampai Maleakhi, love me. Terus habis itu Tuhan berhenti. Sabar banget. 400 tahun diam Tuhan. Yohanes Pembaptis keluar. Love me lagi. Love me. Tuhan pengemis kah? Apa yang Tuhan minta? Apakah Tuhan minta Anda disunat? Sunat itu maksudnya apa? Apakah Tuhan minta kesalehanmu? 4. Apakah Tuhan minta ritual agamamu? Apakah Tuhan minta amalmu? Minta perpuluhanmu? Buat apa itu semuanya kalau hatimu jauh? Tuhan cuma minta satu yang dia gak punya, kasihmu. Maka dia berikan kepadamu semua yang dia punya. Itu namanya karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang memikir, iya ya Tuhan. Makanya ada ayat yang berkata seperti ini. Yesus berkata, pada waktu ada orang berdosa yang meminyai dia kayak gitu, semua protes kan? Itu loh, orang-orang yang ngikuti dia yang biasa-biasa protes. Ish, emosional sekali. Terus Tuhan Yesus berkata gini, udah jangan kritik. Aku aja gak nolak kok kamu mau komentar. Sebab barang siapa, malah disindir sama Tuhan. Gak enak disindir gitu. Barang siapa yang merasa dosanya dikit, barang siapa yang diampuni dikit, sedikit mengasihi. Kepada siapa yang diampuni banyak, lebih banyak mengasihi. Hai wanita, pergilah, kau sudah bersih karena kamu banyak mengasihi. Wow. Ternyata Tuhan itu bisa, tanda kutip, dimanipulasi dengan kasih. Seperti seorang anak, seorang ayah, bisa rasanya sudah mabuk cinta kalau dicium sama anak yang berkata, Papalah satu-satunya cowok yang paling ku cinta. Waduh. Contohnya anaknya kalau wanita digituin, wah sudah. Papanya itu bisa berjalan menabrak tembok. Orang tua itu bisa dimanipulasi. Mau tahu kenapa? Karena mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Allah bisa dimanipulasi dengan kasih. Padahal dia tidak bodoh, dia tahu dan dia beri diri. Itu yang dia mau. Have you given to God what He's really hungry for? What He's really hungry of? Sudahkah kita memberikan kepada Tuhan apa yang dia paling haus, paling lapar? Paling lapar. Jangan kasih Tuhan makanan kayak gaya orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kasih buah, kasih roti, bahkan kasih korban apapun juga. Itu semua dari Tuhan. Tuhan punya banyak, kasih yang jarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa hidup dalam kasih itulah yang mengundang karunia. Bukan iman gede, salah. Gereja Tuhan banyak keroh. Keroh. Menggandol dan keroh. Kita itu banyak juling rohani. Kita tuh banyak juling. Kita melihat kenapa orang itu diberkati, dipakai imannya gede. Kenapa dia diurapi imannya luar biasa. Imannya, semua fokus matanya ke karunia. Bahkan tidak sedikit pengkhotbah yang terlalu menggemborkan karunia dengan menepis kasih. Ayo percaya kau akan jadi kaya. Pikir rumah. Gak pakai KPR, gak pakai hutang. Yes. Karunia itu tambahannya. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka ditambahkan. Karunia itu next, nomor 2. Kata kasih itu yang pertama. Kasih, karunia. Saya mau ajari kita bahwa ternyata hidup dalam kasih itu gak cupu.
hidup dalam kasih itu ternyata mengundang kuasa. Nah, sekarang pertanyaan kita, what is love? Yo, what is love? Baby, love. Semua lagi gila kalau sudah kebagian terakhir. Saya masih jet lag ya. What is love? What is love? Let's study a little bit. What love is? Apa itu love? Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalangi kamu ya? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Intinya, orang-orang Galatia sudah mulai juling rohani. Makanya Paulus agak marah di sini. Dari mengasihi Tuhan, motivasi mereka mulai salah. Paulus berkata, kembalilah kepada kasih. Tidak serumit itu kok ikut Tuhan. Tuhan cuma minta engkau hidup dalam kasih. Satu aja PR-mu yang sisa, semua udah done. Semua sudah selesai and done. Udah done. Cuma satu aja susahnya apa? Dan ayat 11 dikatakan, ini adalah definisi kasih. Lihat ya, dan lagi, aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan diri saja. Membirikan saja dirinya. Oke, perhatikan kata sunat dan salib. Akan kita temukan definisi kasih sejati ternyata bukan kasih kita kepada Tuhan. Nah, dari tadi kan kita kira hidup dalam kasih itu kita harus mengasihi Tuhan. No. Definisi kasih yang pertama bukanlah kasih kita kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan pada kita. Sunat adalah kasih kita kepada Tuhan. Salib adalah kasih Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah kita membanggakan kasih kita kepadanya, karena gak seberapa. Belajarlah. Kalau kita mau membanggakan dan bermegah diri, bermegahlah betapa dalam kasih-Nya atas kita. Amin. Itulah sebabnya ada ayat yang mengajarkan kita di kitab Yohanes, ya. Di kitab Yohanes ada ayat yang mengajarkan kepada kita untuk tinggal di dalam kasih. Kita bisa mengasihi juga akibat Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Saya kasih contoh, kalau kita baca Alkitab, banyak orang Kristen waktu mau tinggal dalam kasih salah alamat, dia tinggal dalam kasihnya sendiri. Makanya itulah penyebab kebakaran hutan. Kebakaran hutan selalu dimulai dengan perkara sederhana, satu orang tidak mematikan puntung rokoknya. Kebakaran yang namanya burnout. Ya, dalam bahasa Inggrisnya burn out, kayak api nyalanya padam, atau dengan kata lain jenuh rohani, selalu dimulai dengan satu konsep yang salah di dalam diri kita, tidak pernah diperbaiki oleh siapapun. Sebuah khotbah bisa mengubah pikiran orang karena firman Allah sanggup mengubah segalanya. Kebanyakan kita kalau kita buka Alkitab, baca Alkitab pada saat-saat teduh, kita lakukan itu karena kita mentaati firman untuk tinggallah dalam kasih-Ku, Yohanes 15. Tetapi kita salah alamat karena kita tinggal di kasih kita sendiri. Aku harus baca Alkitab. Kalau enggak, aku enggak ngasih Yesus. Nah, itu tinggal dikasih siapa? Kasih Yesus jadi objek, kasih kita jadi subjek. Harusnya kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sehat dan kuat, kasih Yesus harus jadi lakon, pemeran utama. Kita cuman pemain pembantu, peran pembantu. Kita enggak, aku harus baca Alkitab. Kita memulai dengan roh tuntutan, dakwaan. Aku harus baca Alkitab. Kalau aku mencintai Tuhan, aku harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Lalu kita juga ngajari orang lain yang sama. Ayo, kamu harus baca Alkitab. Kamu harus baca Alkitab. Ya, kita baca Alkitab karena untuk membuktikan kasih kita pada Yesus. Sedangkan orang yang paling diberkati ketika membaca Alkitab adalah orang yang masuk dengan motivasi ini. Mereka membuka halaman firman Tuhan.
dengan harapan menemukan kasih Yesus, bukan membuktikan kasihnya kepada Yesus. Amin. Ada perbedaannya loh, sedikit loh. Gak percaya, coba sama anak Anda. Baca Alkitab, kamu harus buktikan cinta Yesus. Nanti dia akan jadi pemberontak, cepat dan lambat ketika dia dewasa. Atau kita bilangnya, bacalah Alkitab, bukalah, di dalam halaman itu akan diceritakan betapa kamu berharga di mata Tuhan Yesus. That's dwelling in God's love. Apa motivasi dibalik setiap kerohanian dan aktivitasmu? Gak tentu kasih pada Yesus, gak tentu kasih Yesus. Itulah sebabnya banyak orang Kristen suatu saat dari mengasihi secara usaha sendiri, tiba-tiba bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Fondasi salah, rubuh semua ketika angin datang. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang merasa kering rohani. Capek sendiri. Di mana sukacitamu, kata Paulus kepada orang Galatia. Hai kamu orang Galatia yang bodoh, di pasal 3. Mana sukacitamu? Dulu hubungan, sekarang performa. Dulu kerinduan, sekarang karena rasa bersalah. Mana sukacitamu? Selalu melulu merasa diri tidak cukup, tidak cakap, tidak layak. You make too big a deal out of yourself. Engkau terlalu membesar-besarkan diri. Jangan-jangan orang seperti Anda kalau sampai didengar doanya mengira karena usahamu engkau membeli kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab aja loh. Bisa salah dari awalnya sebelum membuka halamannya. Aku membuka ini untuk membuktikan bahwa aku orang Kristen. Kalau gak baca Alkitab, apa kata dunia? Saya baca Alkitab. Saya membukanya karena saya mau tinggal di dalam kasih-Nya. Saya mau menemukan cintanya, bukan membuktikan cinta saya kepadanya. Dan seringkali tutup Alkitab saya semakin direndahkan hati saya dan berkata, thank you Tuhan, I receive. Aku terima. Makanya Tuhan berkata, kuku itu enak, bebanku ringan. Apanya yang enak? Kalau semua serba harus. Mengertilah kenapa kita baca Alkitab. Bukan karena harus, tapi karena kita berlomba-lomba. Di dalamnya ada harta karun yang luar biasa. Definisi kasih, not your love and my love to Him. His love to us. Find it. Temukan. Hidup menjadi sebuah sayembara untuk mengejar-ngejar mencarinya. Bukankah indah? Kerohanian ternyata bukan du. Lakukan ini, layan itu. No. Enggak. Kalau kita melayani juga sama. Karena Yesus mengasihi kita. I can't contain His love. I gotta give this love to somebody else. Aku udah bisa menampung semua cinta kasih dan aku harus salurkan kepada seseorang. Bukan karena harus. Bukan. Tapi karena sukacita. Aku dicintai. Hidupku belum sempurna, masalah masih ada, gak apa-apa. Masa ditungguin masalah aku jadi patung nanti untuk nunggu masalah pergi? No. Tapi bagaimanapun juga kasih Tuhan cukup bagiku. Selebihnya aku bisa kasih orang lain, itu artinya kasih Tuhan cukup bagiku. Kasih Tuhan itu cukup bagiku, selebihnya bisa aku kasih orang lain. Aku ingin memberikan kepada orang lain. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Karena Engkau Tuhan di hidupku. Engkau lebih dari cukup. Jadi kalau kita bisa mengubah attitude kita mengubah sikap hati kita, apa yang susah menjadi mudah. Tergantung cara kita melihat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya harap ini bisa merevolusi motivasi hati kita terdalam. Jangan menjadi agama sunat, tapi salib. Allah memanggilmu bukan untuk membuktikan cintamu, sebab kau dan aku tidak bisa buktikan apa-apa. Tapi hargai apa yang Tuhan beri. Berubahlah cara pandangmu ketika Anda lihat keluarga Anda. Anda melihat Tuhan memberikannya dengan kedua tangannya. Ini untukmu, untuk membuat hidupmu bahagia. Kita menerimanya dengan rasa syukur, perlakuan kita pun akan beda. Daripada kalau tahu begini dulu aku tidak menikah sama suamiku. Dia beban dalam hidupku. Lihatlah apa yang Tuhan beri itu karunia dari kasih-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya kasih contoh begitu aja ya kan. Nah sekarang kita lihat ayat 13. Saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang kan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Satu-satunya PR kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, jangan jadi guguk. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat yang kita baca khususnya ayat 13, jangan gunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layani seorang kan yang lain oleh kasih. Di sini Paulus sedang membuka sebuah rahasia pintu kepada kasih karunia, bahwa orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, lalu hidup di dalam kasih terhadap sesamanya, orang itu, kita nggak ada yang sempurna, tapi usaha kita cuma satu. Sungguh loh, kalau Anda tanya sama saya, contohnya ada orang tanya saya, apa rahasia urapanmu, apa rahasia suksesmu, apa rahasia, saya tidak merasa sukses, tidak merasa terlalu diurapi. Pokoknya kalau ada yang tanya gitu aja ya. Sebab saya pernah ditanya begitu, maka saya berkata tidak ada satupun usaha saya. Tidak ada satupun. Kalau ada satupun, sisa cuma satu, saya berusaha hidup dalam kasih. Udah itu aja. Dan itu gak mudah. Itu butuh proses umur hidup. Untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang tidak mudah kita cintai, mengasihi orang yang beda dengan kita. Udah. Cuman kasih. Mengasihi orang yang beda dengan kita, mereka yang pernah melukai kita. Mengasihi orang yang apa hubungannya sama kita. Nggak, saya develop. Tuhan tuh developer. Saya ini tanahnya. Dia develop saya menjadi a house of love. Kalau saya pergi ke bangsa-bangsa, contohnya ke Malaysia, saya waktu beritahu di Twitter dan Facebook, ayo doakan untuk Malaysia kebangunan rohani. Saya dimarahin sama bangsa sendiri. Malah saya tidak suka sama orang Malaysia. Mungkin karena Malaysia dan Indonesia memang ada ketegangan soal batik, soal tarian dan lain-lain, TKW. You kira saya juga nggak suka sama mereka? You kira saya juga suka sama mereka? Love compels me, the love of Christ. Saya bisa saja tutup mata dan berkata, what the heck? Lu mau mati, matilah. Yang mau binasa, binasalah, kata ayatnya begitu kan. Gua gak peduli. Indonesia, saya dimarahin itu sama orang bangsa sendiri. Kayak Musa disalah ngerti sama orang Yahudi. Padahal Musa ajak mereka, mau entaskan mereka dari pikiran yang kerdil. Bukan keluarkan dari Mesir, keluar dari Firaun aja. Tapi keluarin Mesir dari hati mereka. Malah dimarahin. Saya diberitahu satu, gua benci Malaysia. Saya malah disebut sebagai pengkhianat Indonesia. Masa saya jadi pengkhianat Indonesia dengan mencintai Malaysia? Kasihan deh lu. Nggak cuman itu loh. Saya malah dimarahin dengan orang Indonesia yang berpikiran picik dan berkata, ngapain ke Malaysia segala? Di Indonesia masih banyak kota yang belum tahu kunjungi. Iya, terus terang, kalau bukan Tuhan developer saya nggak ke sana, bro. Nggak ke sana. Tapi Tuhan sedang develop, menyempurnakan kasih saya untuk mencintai orang yang ada hubungannya sama kita. Mau tahu kenapa enggak? Kalau di TV, padahal kita enggak suka sepak bola. Kalau Persebaya menang, kita lebih senang daripada Persija. Mau tahu kenapa? Karena kita tinggal di Surabaya. Kita enggak cinta Persebaya, kita cinta diri. Karena dia mirip kita, itu kota saya. Kalau kita pindah ke Semarang, Persija itu mana? Kalau kita ke Jakarta, otomatis kita bela Persija. Dan kalau Persijanya mengecewakan, dilemparin sama penonton. Itu enggak ada. Saya enggak percaya fans. You are your own fans. Dan Tuhan lihat itu, karena itu Tuhan kadang-kadang koyakkan kita. Treat well, kakak treat well. Bukan cuma untuk jiwa-jiwanya, Tuhan mau selamatkan. Gampang, di Surabaya ada penampakan. Malaikat berdiri gitu dan berkata, Isa Al-Masih lah Tuhan. Habis satu Surabaya masuk gereja. Tuhan mau pakai Anda karena Tuhan mau sekali dayung 2 pulau terlampaui. Tuhan gak mau cuma menangkan jiwa, Tuhan juga mau menyempurnakan kasih anak-anaknya. Udah, jangan yang terus melulu hubungannya denganmu. Ke gereja juga gue dapat apa? Rezeki gimana? Utangku gimana? Sekali-kali lupakan dirimu apa? Lu urusi kasih, gue urusi karunia. Amin. Saya ngomong sama orang-orang yang marahin saya nggak apa-apa, tapi I have something to say, bukan untuk membela diri.
tapi untuk mengajari mereka. Karena Tuhan itu developer, dia lihat bahwa orang Indonesia perlu sempurna kasihnya. Karena Tuhan suruh kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Emangnya orang Yahudi, emangnya Tuhan gak bisa bangkitkan di Niniwe seorang nabi? Emangnya orang Yahudi kebagusan? Mereka tuh tegar tengkuk kata Alkitab. Tapi Tuhan bangkitkan nabi-nabi yang luar biasa, yang kelas A semua. Tuhan gak bisa. Kenapa Tuhan boro-boro kirim Yunus? Pelajaran Yunus itu bukan pertobatan Niniwe, pertobatan Yunus ya. Saya ajar kita untuk mengerti mindset Bapak. Untuk Allah memberimu urapan lebih, berkat, uang, posisi. Allah minta satu PR-mu selesaikan, kumonmu jangan ditinggal di meja. Tuhan cuma minta PR kasihmu dilaksanakan. Itu pun gak bisa beli karunia-Nya. Itu Tuhan bilang merem, tutup mata, ratusan hukum yang lain, gua yang genapi, kata Tuhan. Ayo trade sama saya, kata Tuhan. Mau tahu orang Yahudi, orang Farisi punya berapa hukum? 246 yang positif. Seperti cuci tangan sebelum makan. Itu hukum loh itu. Bayangin, kita sini aja cuman kalau ingat. Ya kan? Setelah makan, enak ya, pecelnya asin. Nggak asin kok, lo asin. Nggak asin. Oh iya, sorry belum cuci tangan. Dan 300 di atas itu ada 365 yang bersifat negatif atau jangan satu hari sekali. Tuhan bilang, itu saya genapi semuanya. Kamu cuma satu aja. Belajar kasih orang yang beda dengan kamu. Di tempat kerjamu, belajar kasih itu. Di gereja, Tuhan uji. Dari atas tuh lihat. Teng, Tuhan uji. Mata Tuhan bergerak lebih cepat daripada penari Bali. Teng. Tuhan lagi lihat Anda loh. Atau Anda lewat keluar gitu. Ada orang baru kan, lagi cari mau cari warta atau apa. Orang Indonesia kan gak biasa ramah gitu ya. Peduli aja. Kayak orang Samaria yang baik hati itu loh, yang berhenti ini enggak. Sudah lewat. Enggak ada yang tanya, pertama kali ya? Apa yang bisa saya bantu? Cari warta di sini. Tuhan lihat. Seseorang yang tidak bertanya padamu, maukah engkau bertanya kalau Anda lihat dia butuh? Maukah? Tuhan itu mengejar keserupaan anaknya di dalam diri kita. Dan keserupaan itu tidak lain adalah love. His son is love. Dan saya adalah ladang Tuhan. Saya berkata, Tuhan kerjakan dalam diriku. Philip ini tidak perlu dikasih iman lebih gede segalanya. Tidak perlu. Dari dulu modal pelayanan saya bukan iman besar. Kalau Anda kira modal pelayanan saya iman besar, you're wrong. Nah, iman saya pas-pasan. Kalau disuruh kasih tugas ini, ya saya dengan iman itu untuk raih. Setelah itu iman itu kadaluarsa. Nggak bisa saya pakai untuk proyek berikutnya. Nggak bisa. It is love. Love itu mau dibawa lebih jauh. Melakukan sesuatu bukan love yang emosi gitu aja. Nggak cuman itu. Love yang merupakan komitmen. Kerjakan Tuhan. Kerjakan. Berkat yang lain lah, inilah, angkalah, jumlahlah, terobosan lah, mujizat lah. Itu semua cuman cara Tuhan mengatakan, good job my servant. Ini karunia. Boom. Karunia. Boom. Karunia. Boom. Amin. Anda bisa tangkap semuanya ini? Sampai mana? Ya. Kok bisa sampai sana? Ya udah, lanjut. Hidup menurut daging atau roh? Kita sudah mau selesai. Yeay. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini masih dalam perikop kasih ya. Kelihatannya sudah berubah katanya jadi roh. Saya tunjukkan nanti. Roh Kudus pun bersaksi ke sana. Roh Kudus pun dikatakan sebagai, maka kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. His first job desk is to perfect God's love in our lives. Job desk pertamanya Roh Kudus adalah untuk menyempurnakan kasih Yesus di hidup kita. Bahkan bukan karunia, itu semuanya gampang. Saya akan tunjukkan nanti. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ayat 18, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ini lawan kasih tentunya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Roh Kudus itulah yang tidak bisa ada di dalam manual. Pelayanan dan siapa Roh Kudus itu dibahas cuman secukupnya di Alkitab kalau Anda perhatikan. Dia beraksi dari Kejadian sampai Wahyu, tapi perannya kalau Yesus yang mempersiapkan jalan untuk Yesus itu Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan untuk Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Kalau Anda baca di kitab Yohanes itu paling bagus pengajaran Tuhan tentang Roh Kudus, contohnya di Yohanes 16. Aku akan mengutus penghibur, bla bla bla. Dia akan mengingatkanmu akan semua yang kukatakan, yang kuajarkan. Dia akan memuliakan aku. Dia nggak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia dapat dari aku akan disampaikan, diteruskannya kepadamu. Luar biasa. Tapi lebih dari itu, kalau Anda lihat, nggak banyak loh pengajaran yang khusus bicara soal Roh Kudus, kecuali sekali-kali Tuhan Yesus keluar rasa cemburu yang luar biasa dan berkata, barang siapa hujat anak Allah bisa diampuni hujat Roh Kudus, goodbye heaven, bye-bye sorga. Tapi Roh Kudus gak pernah dijelaskan terlalu gimana. Mengapa ya? Dia secukupnya agar jangan kita jatuh ke dalam tangan sesat. Tetapi Roh Kudus itu memang tugasnya, kalau andai kata Allah itu, kalau andai kata ya, Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus itu selalu seperti kontraktor di lapangan, yang lihat pakunya mana yang perlu dibersihkan, yang mana yang perlu dipotong kayunya. Itu Roh Kudus yang lihat detil-detil bangunannya, yaitu dirimu dan diriku. Memastikan bahwa kalau ada yang terlalu ekses kelebihan dalam kasih, jadi keterlaluan, jadi ngawur, dia akan cut. Kalau ada yang kurang, dia akan beritahu pakunya ini dan itu. Yesus adalah blueprintnya. Bapak yang punya, Roh Kudus yang pastikan setiap bolt, setiap neon, semuanya di hidup kita itu tepat pada tempatnya dan waktunya. Dan job desk-nya satu, memastikan God's love is perfected in us. Itu maksudnya kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Kalau hati berarti dari hatilah keluar memancar ke kehidupan kekal. Berarti bukan cuma kehidupan kita sekarang, tubuh jiwa roh kita, keluarga, bisnis kita, semuanya sampai kekekalan. Dia pastikan setiap detil kasih Yesus itu pada tempatnya. Makanya dia gak ditulis di dalam manual terlalu banyak, karena dialah manual. Dia lihatin satu-satu dikat. Luar biasa. Nah, Roh Kudus inilah memastikan kita semuanya tinggal dalam kasih Yesus. Dia pastikan. Jadi jangan pernah Anda merasa harus mencari kasih Yesus sendiri. Dia akan tuntun. Buktinya Anda sekarang di gereja, Anda kenal Tuhan sama dengan saya. Dia yang tuntun saya sebelum saya mengenal dia. Itulah Roh Kudus. Saya dulu bisa sampai di Kanada, terima Yesus, bisa dituntun kenal sama si A, si B, dibawa ke gereja. Ternyata dia dari dulu sudah berencana. Saya tidak kenal dia aja, saya kira semua kebetulan. So don't worry. Sudah ada di dalam isi kontrak notaris kasih karunia Allah. Kalau dia akan menjadi penghiburmu yang menontonmu terus. Gini aja loh, tugasmu dan tugasku. Ketika sadar akan sesuatu, kerjasama. Kalau nggak sadar nggak usah cari-cari. Apa yang kurang? Nggak usah lah, nikmati aja, bersyukur. Tapi kalau dia berkata ini kurang, cepat-cepat ditambah. Kalau Tuhan berkata ini keterlaluan, cepat-cepat dikurang. Belajar nurut, kasihmu akan sempurna. Ketika Tuhan ngomong sama saya ke Myanmar, saya bilang ngapain? 2,5 tahun lalu. Untung saya tidak berkata gitu. Untung teman-teman semuanya mendukung. Saya berkata, let's go. Let's go. Saya punya kayu beda dengan kayu Anda. Saya aras, Anda Libanon. Kayu Lebanon, itu lebih bagus lagi. Ada yang jati, ada yang triplek, ada yang kayu alergi hajing terus dari tadi. Ya, nah, apa? Sudah mulai konslet. Bersyukurlah sebelum, asal saya nggak sampai Gangnam Style, Anda sudah harus terima kasih pada Tuhan. Nah, saya disuruh ke Myanmar bukan berarti Anda akan disuruh demikian. Kayumu lain dengan kayuku. Tapi apa yang dia suruh, lakukan. Karena itu bukan tugas, itu kasihnya. Dia ingin Anda menjadi serupa, dipotong sana sini supaya mirip, bukan dengan patung Yesus, tetapi orang sesungguhnya.
Amazing what? Tuhan itu indah. Oh, saya itu semakin hari semakin senang sama Tuhan. Gak cuma mengasihi Tuhan, semakin senang sama Tuhan. Tuhan itu menyenangkan sekali. Oh my, dia itu menyenangkan sekali. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, kenapa ya saya bertahun-tahun menjengkelkan? Oh God is good. Sampai mana? Ayat berapa? Bantu saya nggak tahu mana nanti. 2? Oke, 2 ya. Oke. Tapi buah roh ialah, stop. Buah roh. Buahnya Roh Kudus, buah. Jadi Tuhan itu, definisi kasih adalah kasih Tuhan pada kita. Jadi kita itu lebih memainkan peran pasif. Peran aktif kita pun cuma satu departemen mengasihi sesama. Itu aja. Udahlah. Tuhan bilang ini, lu gak usah kasih gua. Kalau Tuhan orang Jakarta. Ya, lu gak usah kasih gua gitu loh. Kalau Tuhan pakai logat itu ya. Lu kasih anak-anak gua aja. Udah. Ngerti maksud saya ya? Saya lagi, anak-anak saya itu cinta saya. Dan saya itu bangga punya anak-anak yang bisa ngalah sama orang tuanya. Jadi anak saya bukan tipe yang kalau papa kok ambil makananku, enggak. Kalau dia tahu saya mau, dia akan korbankan, kasihkan ke papanya. Dulu. Saya nggak pernah ajarkan, saya nggak pernah takut-takuti kalau kamu nggak begitu, nggak ada uang besok. Nggak gitu, nggak pernah. Jadi anak-anak saya lagi pergi makan itu apa snack, salah satu snack di mall ya, waktu kita pergi bareng-bareng yang apa itu yang kayak telur-telur itu, ya makan. Oh, nah pada waktu saya makan, saya bilang, saya bilang sama anak saya. Yang lebih gede, karena Warren waktu ditanya mau nggak mau, karena dia nggak kelihatan, mejanya tinggi, nantinya dia nyesel, dia mau, Koko sama cicenya udah punya. Nah saya tadi sudah pesen sama cicenya sama Kokonya dulu, Daddy mau ya nanti ya. Terus mereka pertama-tama sebagai anak kecil ya pasti lumrah manusiawi. Waktu Abraham ditanya sama Tuhan juga serahkan Ishak, Abraham juga bilang aduh gitu kan, meskipun dia bukan berkata yes sudah kau tunggu lama sekali, gak gitu kan. Dan anak-anak saya jujur sekali jadi orang, dia berkata, kenapa Daddy tadi tidak beli? Ya kan tidak tahu, tadi waktu kita makan, Daddy tidak kenyang. Habis itu, ayolah, kasih. Itu saya tidak sampai ngomong ayolah, ya sudah Dad, nggak apa-apa. Saya jadi sungkan kan, saya harus memberikan, anak sekarang katanya berpikiran kritis. Jadi saya harus kasih mereka reason, alasan, nggak cuma makan nggak kenyang. Daddy itu 80 kilo, tingginya 184, banyak ruang kosong. Oh oke. Mereka rela, saya terharu. Saya nyetir mobil. Tadinya, Dad mau nggak? Nggak, belum, makan dulu. Mereka sisain. Tiba-tiba Warren minta. Koko sama cicinya nggak mau kasih. Kan kalau kasih kepada orang tua, kadang-kadang bisa lebih besar daripada kasih terhadap saudara. Karena saudara kan, orang tua kan, saya kan nggak pernah rebut mainan mereka. Lebih, ngerti ya? Jadi orang tua lebih bersih resumenya. Nah ketika itu kan orang mau minta nggak dikasih sama Koko cicinya. Enggak, kamu tadi ditanya nggak mau apa segalanya. Akhirnya saya memberikan hukum pertama yang dua sisi tadi. Kasihlah Tuhan. Kasih yang pertama maksudnya adalah saya mengasihi mereka. Saya bilang anak-anak, itu snack siapa yang beli? Semuanya. Daddy, itu snack bukan punya Vanessa atau Jeremy, itu punya papa. Oke. Tadi kan Daddy sudah pesan minta kan? Iya Dad, kapan mau diambil? Nggak usah. Kamu nggak usah kasih Daddy. Daddy kasih kamu cukup. Daddy cuma minta satu aja PR-mu, kamu nggak usah lain-lainnya. Kamu nggak usah mengusahakan beli snack itu besok free flow snack itu. Saya bilang, kamu kasih bagian Daddy ke Warren saja adikmu. Cukup. Dan Daddy anggap itu cintamu kepadaku. Hai anak-anak manusia, kata Tuhan, jangan cintai aku. Gak perlu. Ini kok berlawanan dengan kasihlah aku, love me tadi. Ya, love me-nya Tuhan itu definisinya gak beda. Kasih itu sesungguhnya adalah kasih Tuhan pada kita. Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, kasihlah sesamamu. Itu loh yang lapar kasih makan. Udahlah gak usah, aku gak usah dikasih makan. Datang ke gereja, membawa cookies, dan membawa makanan yang enak-enak. Bahkan yang berlemak, kata Alkitab Tuhan suka lemak kan? Lemak milik Tuhan kan?
Dari dulu Wagyu sudah dinubuatkan. Datang membawa makanan, nggak perlu. Ngapain bawa ke gereja? Kasih makanan di sini. Bawa ke panti asuhan. Aku anggap itu untuk aku persembahannya. Kasih Warren, jangan kasih Daddy. Punyamu itu dari aku, dari Papa kok. Kasih itu sesungguhnya adalah kasih Tuhan. Nah, orang, dan saya lihat dari spion, kalau sampai Vanessa dan Jeremy kasih ke Warren, besok minimal, kalau saya bukan ngomong gini ngomong besar, enggak, dengan iman minimal, besok license-nya snack itu tak beli, kasihin mereka. Franchise-nya saya beli, satu-satu, karena saya terharu. Kalau engkau isi gelas kasih Tuhan Yesus, Yesus isi gelas karunia, kebutuhanmu dengan karunia. You want to trade? Kasih snackmu, besok ku beri pabriknya, kata Tuhan. Kalau enggak gitu namanya bukan carilah dulu kerajaan sorga, maka akan digantikan. Tidak ada kata digantikan, ditambahkan. Berarti yang digantikan, tambahannya. Kalau Tuhan punya tambah-tambahan, plusnya gede. Makanya tambah itu cross. The cross has bought what you cannot contain. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak berkata digantikan, tapi segala sesuatu ditambahkan. Kasih permennya, besok tak kasih pabrik permen ke kamu. Karena aku tahu kau cinta saudaramu. Jadi kunci bisnismu mengalami kasih karunia. Pelayananmu besar, multiplikasi sederhana. Live love, live out love. Simple. Dan saya berkata sama Tuhan, thank you Tuhan. Tiap hari saya bersyukur, ternyata gampang ya. Tugas kita itu kan cuma apa? Tapi buah roh. Tugas buah itu kan cuma menyerap. Buah kan gak berusaha apa-apa. Dia cuma menyalurkan apa yang dia terima. Nutrisi dari pohon itu sendiri. Sisanya untuk pertumbuhan buah itu dari sebuah benih kecil menjadi sesuatu yang gede sekali. Mesangking. Apa tuh? Buah apa tuh? Durian. Dari kecil jadi besar sekali. Itu semua cuma penyertaan Allah. Anda jadi besar, apapun yang Anda pegang jadi besar, itu cuma penyertaan Allah. Anda cuma terima nutrisi dari pohon kehidupan di sorga. Itulah penyertaan Allah. Saya ingin Anda melihat Yohanes di sini aja, bukain. Saya mau tunjukkan satu paralel daripada firman yang kita temukan di Galatia. Di Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 11 dimunculin di sini, nggak usah dibuka, ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Berhenti. Jangan terlalu terburu-buru, tinggallah dalam kasihku. Lalu kita kirim amplopnya dan perangkonya alamatnya salah. Dikatakan inilah maksudnya tinggal dalam kasihku itu. Inilah alamat kasihku itu. Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Tidak ada kata kamu mengasihi aku. Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekarang saya ngerti ketika Tuhan berkata love me tender. Ternyata ujungnya bukan Tuhan yang mau makan kasih itu, tapi dia mau berikan pada semua orang. Lihat sifatnya. Ketika dia berkata, love me. Dari Kejadian, love me. Love me. Sampai Wahyu, love me. Ujungnya untuk orang miskin, untuk jiwa-jiwa terhilang yang mau binasa. Tuhan itu tidak pernah menerima. Dia selalu memberi. Luar biasa gak? Awal mula saya kira Tuhan ini kok gak tahu malu. Ujungnya saya yang malu ngomong Tuhan gak tahu malu. Saya masih mau pamrih. Dia tidak ada pamrih. That's my God. That's my God. Anda mau jadi seperti dia? Lakukan itu. Tapi jangan seperti dia. Dia telah menutup segala pintu dan jalan untuk Anda bisa mengasihi dia kembali. Supaya jangan manusia satupun bermegah diri dan berkata, aku meminutang Allah. Dia tutup semuanya. Dia punya segalanya. Sehingga apapun yang kau punya, kau taburkan kembali. Itu dia pinjemin. Kalau kita memberi perpuluhan ya, persembahan ke gereja, jangan pernah merasa memberi Tuhan. Anda cuma bayar interestnya, bunganya. Ketika itu masuk ke kantong dengan segenap hati, Tuhan bilang, aku lupakan pokoknya. Enak ngredit sama Tuhan itu. Jangan pernah mengira Anda bisa kasih pokoknya, sebab pokoknya tidak pernah bisa Anda kembaliin. Nyawamu,
hutang sama dia. Bagaimana Anda bisa beli itu? Semua yang kau kasih yang bukan nyawa, yang tanganmu bisa pegang dan cemplungkan, itu cuman interestnya, bunganya. Dan ketika masuk dengan segenap hati, apalagi dengan air mata, Tuhan berkata, aku lupakan pokoknya. Free. Jangan bersuka cita karena iblis takluk kepadamu. Tapi karena namamu tertulis di kitab kehidupan, mau bayar berapa untuk masuk di kitab kehidupan? Tuhan stop, hentikan, dia jegal setiap jalanmu untuk bisa mengasihi dia kembali. Dan dia sisakan ayat berikutnya. Lihat ayat 10. Ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke. Maksudnya gimana menuruti perintahku? Asik. Paling tidak aku bisa mengembalikan membalas budi Tuhan. Kalau paling tidak aku bisa mengembalikan sesuatu supaya nggak rasanya kayak, aduh gimana sih kok aku nggak tahu diri, terima melulu. Ayat berikutnya. Oke? Tuhan berkata, kalau engkau memang memaksa, boleh saya kasih tugas. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Oke, siap. Ayat 12, tak kasih tugas. Karena kamu maksa lo ya. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Mau balas budi? Jangan balas Tuhan. Tuhan gak mau dibalas. Balas orang lain yang tidak layak mendapatkan kasihmu. Makanya orang tidak mau mengampuni itu seperti menampar wajah Tuhan. Saya ngerti sekarang. Pewahyuan ini merobek hati saya. Saya mengerti apa artinya. Tapi buah roh ialah, luar biasa. Anda diberkati Tuhan. Amin. Udahlah ya, sampai sini aja ya. Ada ayat 22. Ya udah, cepat aja ya, cepat ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebentar, saya jelaskan buah roh dengan cepat saja. Ternyata 3 buah roh pertama pasif. Saya dulu pernah menyampaikan, mengkawinkan 9 buah roh dengan 9 karunia, jadinya indah. Seringkali kita tidak pernah terpikir untuk melakukan itu. Kita kira itu kebetulan, padahal penulisnya sama. Pasti ada sesuatu di dalam benak si Rasul Paulus ketika diilhami Roh Kudus menuliskan 9 buah, 9 karunia. Kok enggak 9 buah, 9,5 karunia atau 11 karunia, 11 buah, 12 buah. Kok bisa sama? Itu kalau dikawinkan luar biasa. Anda bisa dengarkan, itu nanti khotbah yang dari yang lalu-lalu. Tapi sekarang saya mendapatkan suatu insight. Bahwa buah roh yang pertama, yang 3 pertama itu pasif. Ya, pasif. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu pasif. 3 buah pertama itu kita cuma nurut kayak Yohanes 15 yang kita baca tadi. Menuruti perintahku. Nurut itu cuma menyerap dan mencari. Kayak buah itu gak kemana-mana. Dia gak bisa berkata, aku besar karena aku pergi nge-gym. Mana ada buah mangga yang berkata, aku nge-gym. Aku ikut membership ini. Di sebelah timur Surabaya, nyetir ke sana. Nggak, dia diem. Dia cuma nyerap, nurut aja. Nurut, nyerap. Cari. Dia menjadi besar. Ya. Bahkan belum sampai di level taat. Nurut tidak sama dengan taat. Bedanya di mana? Kalau nurut cuma menyerap dan mencari, kalau taat itu sudah sampai ke taraf berbuat. Jadi kasih itu cuma nyerap. Buahnya adalah kasih. Anda mau tahu kalau orang itu punya buah roh? Dia bertumbuh dalam kasih Yesus, pengertian bahwa Yesus mengasihi dia. Tidak heran orang seperti itu hidupnya sukacita. 3 buah pertama ini adalah sebab akibat menjadi sebuah rantai tak terputus lingkaran Tuhan. Kalau Anda tahu lingkaran setan. Lingkaran setan juga ada. Gak bisa keluar dari kutuk itu. Seolah-olah semua roh jahatnya kompak. Saya di pintu ini, terbuka pintu kutuk yang berikutnya. Lingkaran Tuhan juga sama. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kompak ketika Anda hidup dan saya hidup dalam kasih. Orang yang bertumbuh buah rohnya adalah kasih. Ternyata buah roh yang pertama bukan tindakan. Kasih orang miskin itu belum di taraf berbuat, masih di taraf menuruti perintahnya. Yohanes 15 ayat 9-11 tadi. Kasih orang yang penuh dengan kasih, yang bertumbuh dalam pewahyuannya akan kasih Yesus, bukan kasihnya kepadanya. Orang itu pasti akan sukacita.
Ngalami fulfillment dalam batinnya. Dan orang itu memiliki damai sejahtera. Setelah itu baru 6 buah berikutnya adalah buah ketaatan atau tindakan. Muncullah kesabaran. Muncullah kesabaran. Artinya apa muncullah kesabaran? Orang yang kasih sukacita dan damai sejahtera itu nyata di dalam dirinya, orang itu lebih sabar dalam menghadapi keadaan. Tidak heran dia bisa menunjukkan kemurahan. Kata kemurahan di sana adalah kindness. Kindness tidak sama dengan fondness. I may not be fond to you, but I can be kind to you. Fondness hanya orang-orang yang akrab dengan kita, phileo. Saya dekat dengan dia, sudah mudah dan natural untuk berbuat baik dengan dia atau untuk ramah dengan orang tertentu. Tapi sekalipun kalau musuh kita datang kelaparan, be kind. You may not be fond of him, you can be kind. Orang seperti ini adalah orang yang luar biasa. Kasih karunia akan menyertai, karena orang seperti ini akan membangun reputasi. Karena itu dia akan menuai kebaikan, karena kemurahan akan berlanjut ke kebaikan di mana dia akan menabur kebaikan dan dia akan menuai kesetiaan. Jangan heran dari satu reputasi menabur kebaikan muncullah itulah siapa bilang kalau bisnis itu besar kalau kita pinter manage perusahaan. Mau tahu nggak itu iya. Tapi kalau Anda bisa dapat staf yang loyal dengan Anda, itu buah roh. Sebelumnya ada kemurahan, kebaikan kemurahan, ada damai sejahtera, sukacita, ada kasih. Makanya saya beritahu, kasih itu membuka pintu untuk sebuah dunia berkat yang akan sambung menyambung, rantai berantai tak terputus lingkaran Tuhan. Saya lanjutin dengan cepat aja. Waduh, ini kalau dibahas bisa dalam banyak. Lalu kesetiaan, keluar ke lemah lembutan. Tahu nggak? Lemah lembut itu bedanya apa sama kesabaran? Di taraf kesabaran kita victim, kita nggak berkuasa, ditindas, di blackmail atau diperas. Kita sabar. Lemah lembut itu yang bisa meras, itu baru lemah lembut kalau dia nggak meras. Di taraf ini Anda sudah di taraf buah roh yang ke-8. Buah roh yang ke-8, Anda sudah punya kuasa, baby. Kalau saya kecil dipukul orang besar, boom, ditumbuk, boom. Sabar. Kalau saya gede ditinju anak kecil, doeng, saya tidak balas. Itu bukan sabar, lemah lembut namanya. Mirip tapi tak sama. Karena saya bisa sekarang juga prites dia langsung masuk ke neraka. Tapi saya tidak lakukan sekalipun saya mampu. Sekalipun saya lebih gede, lebih powerful, lebih kaya mungkin. Lebih berkuasa. Lebih mematikan. Tapi saya tidak lakukan. Itu bukan sabar. Itu lemah lembut. Saya melihat power di buah ke-8. Don't you see it? Anda bisa lihat power di dalam pekerjaan Anda, pelayanan Anda, power. Tidak ada lagi yang mustahil. Lalu di sana penguasaan diri. Saya jelaskan penguasaan diri di ayat terakhir. Saya sudah mau selesai. Ngomong kanan kirinya, sabar. Ya. Lihat kata itu, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berarti tidak ada lagi yang sukar. Cepat aja barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maksudnya kita menemukan kasih karunia kemanapun kita pergi. Dan janganlah kita, ayat 26. Ini adalah pembahasan penguasaan diri. Self control. Jangan gila hormat. Setelah lemah lembut, kita melihat power, posisi, kuasa, urapan. Siapa bilang kasih itu berakhir dengan kasih? Kasih selalu berakhir dengan kuasa. Ini orang gak ngerti, makanya iman itu bekerja oleh kasih. Sekarang kita paham. Perkara besar, proyek gede itu selalu dimulai dengan orang yang menemukan kasih Yesus. Jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Ini adalah self control atau penguasaan diri. Supaya bisa kembali ke point 1. Yaitu kasih. Cuman menjadi anak Tuhan saja. Jangan sampai pada taraf power
buah kesembilannya tidak melengkapi, disitulah kejatuhan semua orang ketika dia sombong. Tuhan bilang, jangan gila hormat ya. Supaya yang sudah berbuah dibersihkan, kembali lagi ke poin 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Waktu lemah lembut berikutnya, levelnya sudah lebih tinggi. Ketika sudah sampai kepada power berikutnya, sabar ya. Jangan sampai sombong, jangan saling menentang, jangan saling mendeki. Supaya kembali ke poin 1. Kasih, disitulah kita dipindah, kata Alkitab. Dari penulis yang sama menulis ini. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Selesai nih kitab Galatianya. Enak ya. Plong di hati. Puji Tuhan ya. Oh haleluya. Saya bisa damai sejahtera sekarang. Anda diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Toh kami tidak bisa membalasmu, jadi izinkan kami membalas pada orang lain, bangsa lain, tetangga kami, siapa saja. Tuntun kami Roh Kudus, Engkau yang manualnya. Selangkah demi selangkah. Kalau kami bilang kami mengasihi semua orang di dunia ini, belumlah ya tarafnya, toh mengenal semua orang juga belum. Tapi kepada siapa Kau tuntun kami, Yeremia 1, kepada orang itu kami memberikan firman-Mu. Dan firman itu adalah kasih dalam perbuatan. Thank you Lord. Jadikan jemaat ini jemaat penuh kasih. Nah saya tantang juga Tuhan di dalam nama-Mu. Untuk mereka bisa menghayati kasih-Mu dengan membawa jiwa-jiwa ke Tree to Hell nanti. Itu suatu bentuk juga bukan? Suatu tantangan yang indah. Untuk mengembalikan kepada Tuhan. Apa yang kita tidak bisa kembalikan kepada Tuhan, kita kembalikan kepada orang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami ya Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Redo, siapkan satu lagu. Kita materaikan, kita tutup kebaktian ini. Thank you Lord Jesus. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi-Mu. Beri tepuk tangan kemenangan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini kami menerima hal yang baru di dalam Engkau.
Kami banyak belajar hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terlintas Tuhan, tapi Engkau nyatakan lewat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Philip. Kami percaya Tuhan, jikalau kami ada pada malam hari ini adalah karena kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia, ajar kami untuk senantiasa melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan yang Kau berikan pada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami keluar dari tempat ini, hidup kami akan lebih lagi berharga. Kami akan berusaha terus Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di dalam segala situasi, segala keadaan yang terjadi Tuhan. Kami tidak takut lagi karena kami percaya bahwa Allah selalu berjalan di dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan, masa depan kami semuanya ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, kami bersyukur. Angkat kedua belah tanganmu saudaraku. Terimalah janji dan berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Senantiasa Roh Kudus akan menuntun dan mengawal kehidupanmu. Dari kemenangan yang satu menuju kemenangan yang lain. Dari hal-hal yang tidak pernah timbul, yang tidak pernah ada, itu Tuhan akan tambahkan, bahkan Tuhan akan berikan. Di dalam nama Yesus, umat yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.